Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 5 untayan kisah. Adapun semua kisah yang akan dibacakan, termuat di dailysufi.blogspot.com. Kisah pertama, kasih ibu sepanjang zaman. Alqamah merupakan seorang pemuda yang sangat rajin beribadah. Pada suatu hari, dia jatuh sakit secara tiba-tiba. Istrinya menyuruh seseorang memberitahu Nabi Muhammad tentang keadaan suaminya yang sakit kuat dan dalam keadaan nazak sakaratul maut. Menerima berita ini, Nabi menyuruh Bilal, Ali, Salama dan Amma melihat keadaan Alqamah. Setelah mereka sampai di rumah Alqamah, mereka membantunya membacakan kalimah la ilaha illallah, tetapi lidah Alqamah tidak mampu menyebutnya. Setelah melihat keadaan Alqamah yang semakin menghampiri akhir usia, mereka menyuruh Bilal memberitahu Nabi. Ketika Bilal sampai di rumah Nabi, maka Bilal menceritakan segala hal yang terjadi di rumah Alqamah. Lalu Nabi bertanya kepada Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup? Jawab Bilal, tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya. Kemudian Nabi berkata lagi, pergilah kamu menemui ibunya dan sampaikan salamku. Katakan kepadanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang menjumpaiku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya. Setelah tiba di rumah ibu Alqamah, ibunya mengatakan bahwa dia ingin menemui Nabi. Lalu ibu Alqamah mengambil tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Nabi. Setelah tiba, dia memberi salam dan duduk di hadapan Nabi. Ceritakan kepadaku perkara yang sebenarnya tentang Alqamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku, kata Nabi kepada ibunya. Nabi berkata lagi, bagaimana keadaan Alqamah? Jawab ibunya, Alqamah sangat rajin beribadah, menunaikan sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sehingga tidak diketahui banyaknya. Nabi bertanya lagi, bagaimana hubungan kamu dengan dia? Jawab ibunya, aku sangat marah kepadanya. Lalu Nabi bertanya, mengapa? Karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada diriku dan menuruti kata-kata istrinya sehingga dia menentangku. Atas kemarahan kamu itulah, lidahnya telah terkunci dari mengucap kalimah la ilaha illallah, kata Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Saat ibu Alqamah mendengar perintah tersebut, dia bertanya, wahai Rasulullah, kamu hendak membakar anakku di depan mataku. Bagaimana hatiku dapat menerimanya? Nabi berkata, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh karena itu jika kamu mau Allah mengampuni dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan berguna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya. Maka berkata ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridha pada anakku Alqamah. Kemudian Nabi mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, pergilah kamu wahai Bilal, dan lihatlah Alqamah apakah dia dapat mengucap la ilaha illallah atau tidak. Aku khawatir, kalau ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena di hadapanku dan bukan dari hatinya, sambung Nabi. Setelah Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut, la ilaha illallah. Lalu Bilal masuk sambil berkata, wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya kemarahan seorang ibu menghalang Alqamah dari mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan karena ridha ibunya lah maka Alqamah dapat menyebut kalimat syahadat. Maka wafatlah Alqamah pada waktu selesai berucap. Setelah Nabi sampai di rumah Alqamah, mereka segera memandikan dan mengafani lalu disolatkan oleh Nabi. Sesudah dikuburkan maka Nabi berkata sambil berdiri di dekat kubur, wahai sahabat Muhajirin dan Ansar, siapa saja yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia dilaknat oleh Allah dan ibadah fardu dan sunatnya tidak diterima Allah. Kisah kedua, Masyitoh dan bayinya. Sebagaimana diketahui, Fir'aun dengan segala kesombongan dan kebongkakannya telah mengaku dirinya Tuhan dan memaksa semua rakyat jelata menyembah dan memperhambakan diri kepadanya. Barang siapa yang ingkar akan disiksa dan dibunuh. Begitulah kejamnya Fir'aun dan kerajaannya. Namun begitu terdapat beberapa orang yang telah sadar dan beriman kepada Allah,
di antaranya Siti Asyah, istri Fir'aun dan keluarga Masyitoh. Masyitoh adalah pelayan raja dan lebih terkenal sebagai tukang sisir Fir'aun. Mereka terpaksa menyembunyikan iman mereka kepada Allah, karena hanya dengan begitu mereka tidak akan diganggu. Tetapi pada suatu hari, sewaktu Masyitoh sedang menyikat rambut salah seorang daripada putri Fir'aun, tiba-tiba sikat itu terjatuh dan dia dengan tidak sengaja melatah dan menyebut Allah. Putri tersebut apabila mendengar perkataan Allah, dia pun bertanya kepada Masyitoh siapakah Allah itu. Masyitoh pada mulanya enggan untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi setelah didesak berkali-kali, Masyitoh memberitahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa dan Tuhan sekalian alam. Putri itu dengan serta-merta mengadu pada Fir'aun akan hal Masyitoh itu. Fir'aun agak terperanjat setelah mendengar Masyitoh menyembah Tuhan selain daripadanya. Maka Fir'aun dengan kekuasaan yang ada padanya telah memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk membunuh Masyitoh dan kaum keluarganya yang telah menyembah Allah. Fir'aun sedikit pun tidak mengingat jasa Masyitoh terhadap keluarganya. Selain menjadi tukang sikat, Masyitoh juga mengasuh dan mengurus istana Fir'aun. Tetapi dengan kejam Fir'aun menjatuhkan hukuman kepada Masyitoh. Inilah masanya untuk menguji Masyitoh, seorang wanita yang lemah fisiknya tetapi memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Beliau dengan lapang dada menerima apa saja yang hendak dilakukan oleh manusia yang tidak berhati itu. Haman telah memaksa pengawal-pengawalnya untuk menyediakan sebuah kawah yang besar untuk mencampakkan Masyitoh dan keluarganya yang ingkar dengan Fir'aun, seandainya mereka tidak mau kembali kepada Fir'aun. Masyitoh bersama dengan suami dan 4 orang anaknya termasuk seorang anaknya yang masih bayi dihadapkan ke hadapan Fir'aun untuk diberi 2 pilihan, hendak menyembah Fir'aun atau dicampakkan ke dalam kawah yang berisi air panas yang mendidih. Maka dengan tegas Masyitoh dan suaminya tetap mempertahankan keimanan mereka dengan mengatakan, Allah itulah Tuhan yang Esa dan Fir'aun hanyalah manusia biasa. Dengan keputusan itu, Haman dengan tidak ada rasa perih kemanusiaan melempar satu persatu keluarga Masyitoh ke dalam kawah yang berisi air panas yang mendidih. Sambil ketawa terbahak-bahak dengan nada yang menyindir, Haman mencampakkan suami Masyitoh dahulu diikuti dengan anak-anaknya yang lain. Masyitoh melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana anak-anaknya panik di dalam air yang panas menggelegak itu. Kini tinggal Masyitoh dan bayinya yang akan dimasukkan ke dalam kawah tersebut. Saitan membisikkan ke telinga Masyitoh rasa was-was dan kasihan melihat anaknya yang masih kecil itu disiksa sedemikian rupa. Masyitoh mulai ragu-ragu apakah ia terjun ataupun tidak. Tetapi dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba anak yang masih bayi itu berkata-kata kepada ibunya, Masyitoh, wahai ibu, marilah kita menyusul ayah, sesungguhnya surga sedang menanti kita. Mendengarkan kata-kata yang sangat ajaib dari anaknya yang masih bayi itu, dengan rasa kehambaan dan cinta kepada Allah, Masyitoh terjun bersama anaknya ke dalam kawah yang berisi air panas itu dan matilah mereka sekeluarga demi mempertahankan iman mereka kepada Allah. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia berbuat durjana sesuka hati. Allah datangkan kepada Fir'aun, Haman dan para pengawalnya yang membunuh Masyitoh dengan azab siksa yang sangat pedih. Allah runtuhkan kerajaan Fir'aun dan Haman mati di dalam runtuhan tersebut. Tentara dan para pengawalnya ditenggelamkan di dalam dasar laut. Mereka mati di dalam keadaan kafir. Sebaliknya Masyitoh sekeluarga mati di dalam keadaan yang mulia dan bahagia di dalam surga. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, baginda telah melalui sebuah makam. Makam itu sangat wangi dengan bauan kasturi. Lantas Rasulullah bertanya kepada Jibril yang mengiringinya, maka jawab Jibril alaihi salam, itulah makam Masyitoh, salah seorang wanita penghulu surga. Begitulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Masyitoh. Walaupun tubuhnya dan tubuh keluarganya hancur, namun di sisi Allah mereka sangat mulia. Wahai wanita yang mukmin, bersabarlah menghadapi hidup di dunia ini. Kesusahan dan kekurangan, kata nista manusia dan kekejian di dalam membangun Islam itu hanyalah sementara. Bersabarlah dan tenangkan hati dengan banyak mengadu dan mengharapkan keridaan Allah. Kuatkan iman dan sematkan di dalam hati kecintaan kepada Allah dan Rasul itu melebihi dari segalanya. Patuh dan taat akan perintah suami, didik anak-anak dengan Islam.
Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Marilah sama-sama mencontoh Masyitoh yang sanggup mengorbankan nyawanya dan nyawa keluarganya demi mendapatkan cinta kepada Allah. Tidakkah kita ingin mengikut jejaknya? Kisah ketiga, andai kata lebih panjang lagi. Seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal." "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati? Ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakratul maut?" "Cuma, ucapannya memang sulit difahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimana bunyinya?" desak Rasulullah. Istri yang setia itu menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru. Andai kata semuanya, hanya itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igauan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah tersenyum, "Sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujarnya. Kisahnya begini, pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. "Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid." Tatkala hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu. Lalu ia pun berkata, "Andaikan lebih panjang lagi." Maksudnya, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lebih besar pula. "Ucapan lainnya ya Rasulullah?" tanya sang istri mulai tertarik. Nabi menjawab, "Adapun ucapannya yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru, selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut. Dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, 'Coba andaikan yang masih baru yang kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi.' Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya." Kemudian, ucapannya yang ketiga, "Apa maksudnya, ya Rasulullah?" tanya sang istri makin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan? Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musyafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musyafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan nazak, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musyafir itu tidak hanya kuberi separuh. Sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda.' Memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itu Allah mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula." Surat Al-Isra, ayat 7. Kisah keempat, Ibrahim bin Adham dan seorang pemabuk. Suatu senja, Ibrahim bin Adham berjalan di sebuah pasar. Tiba-tiba, langkahnya berhenti oleh seorang pemuda yang menabrak tubuhnya dari belakang. Ibrahim membalikkan tubuhnya. Tubuh pemuda itu limbung dan hampir saja terjerembab ke tanah.
Beruntung Ibrahim sigap menyambutnya. Dari aroma mulutnya, tercium bau minuman keras. Rupanya, pemuda itu dalam kondisi mabuk berat. Mulutnya meracau tidak karuan. Sekilas, pemuda itu menatap Ibrahim bin Adham. Matanya merah dan sayu. "Antarkan aku pulang," katanya. Ibrahim bin Adham merangkul tangan pemuda itu ke pundaknya, lalu berjalan. Anehnya, Ibrahim tidak bertanya kemana ia harus mengantar pemuda itu pulang. Ia terus berjalan sambil membopong pemuda tersebut. Si pemuda menurut saja kemanapun Ibrahim melangkah. Kaki Ibrahim lalu berhenti di sebuah tanah lapang. Di sana terdapat batu-batu nisan. Ternyata, Ibrahim bin Adham membawa pemuda itu ke area makam. "Bangunlah, kita sudah sampai di rumahmu," ujar Ibrahim bin Adham sambil menepuk-nepuk bahu pemuda itu. Si pemuda mencoba membuka matanya yang terasa berat. Perlahan matanya dapat melihat keadaan sekeliling. Matanya menyapu pemandangan sekitar tempat berdiri. Ia mengumpulkan segenap kesadaran yang tersisa. Tiba-tiba, raut mukanya memerah dan menyalak tajam. "Apa maksudmu membawa aku ke sini?" gertak pemuda itu. "Kau memintaku mengantarmu pulang. Inilah rumahmu yang sesungguhnya. Rumahmu di dunia ini hanya sementara. Akhiratlah rumah yang sesungguhnya," jawab Ibrahim bin Adham tenang. Pemuda itu tersentak. Kata-kata Ibrahim bin Adham seperti bilah pedang yang menusuk jantungnya dan membangunkan kesadarannya. Pelan-pelan kata-kata itu berubah menjadi secercah cahaya yang menelusup ke kalbunya. Pemuda itu tersadar, ia telah terlena oleh pesona dunia. Padahal, dunia bukan rumah sesungguhnya. Akhirat rumah yang sebenarnya. Pemuda itu pun bertobat dan menggunakan sisa waktu hidupnya untuk beribadah dan beramal soleh. Kisah kelima, balasan mencela para sahabat. Al-Kairuni berkata, "Seorang syaikh yang termasuk orang-orang yang utama mengabarkan kepada saya." Dia berkata, "Abu Al-Hasan Al-Matlabi, Imam Masjid Nabawi, mengabarkan kepadaku." Dia berkata, "Suatu hari ketika saya di Madinah melihat suatu keajaiban. Ada seorang laki-laki mencaci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian, pada hari lainnya ketika kami selesai salat subuh, tiba-tiba kami bertemu seorang lelaki yang air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya. Lalu kami tanyakan bagaimana ceritanya sehingga ia bernasib seperti itu. Lelaki itu menjawab, 'Tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang di depan beliau ada Ali bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Abu Bakar dan Umar berkata kepada Rasulullah, 'Inilah orangnya yang menyakiti dan mencaci kami, wahai Rasulullah.' Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, 'Siapa yang menyuruhmu berbuat seperti ini, wahai Abu Qais?' Aku menjawab, 'Ali,' dan aku pun menunjuk kepadanya. Kemudian, Ali mengarahkan wajah dan tangannya kepadaku dengan mengepalkan jari-jarinya dan mengisyaratkan dia menamparkan mataku. Lalu berkata, 'Jika kamu berdusta, semoga Allah membutakan matamu.' Kemudian, Ali mencolok jarinya ke mataku. Lalu aku terbangun dari tidurku dan aku dapati diriku seperti ini. Kemudian, lelaki itu menangis dan memberitahukan kepada masyarakat, lalu bertaubat di hadapan mereka. Diriwayatkan dari Abu Hatim Ar-Razi dari Muhammad bin Ali, dia berkata, ketika kami berada di Mekah dan duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seorang lelaki dengan wajah separuh hitam dan separuhnya putih. Lalu dia berkata, wahai segenap manusia, ambillah iktibar dari diriku, aku pernah berbuat buruk dan mencaci dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu malam, ketika aku tidur, tiba-tiba ada seseorang yang mengangkat tangan lalu menamparkan wajahku sambil berkata kepadaku, wahai musuh Allah, wahai orang yang fasik, bukankah kamu yang selama ini mencela Abu Bakar dan Umar? Kemudian menjadi seperti inilah keadaanku. Seorang syaikh dari suku Quraisy berkata, di Syam, Syria, aku melihat seorang lelaki yang setengah wajahnya hitam dan ditutupi tangannya. Aku menanyakan kenapa dia menutupinya seperti itu. Lelaki itu menjawab, aku telah bersumpah kepada Allah siapa yang menanyakan sebab sikapku seperti ini, maka pasti akan aku jawab. Ketika itu aku sangat memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada suatu malam ketika aku lelap tidur, ada seorang lelaki mendatangiku lalu berkata,
kamukah orangnya yang selalu memusuhi aku?" Kemudian, ia menamparkan sebelah pipiku sehingga menjadi seperti inilah wajahku, hitam sebelah sebagaimana kamu lihat. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, dia berkata, "Ketika itu aku sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang lelaki yang memanjatkan doa seperti ini, 'Ya Allah, ampunilah aku, dan aku tidak yakin Engkau akan mengampuniku.' Seketika itu aku sangkal, 'Wahai Abdullah, selama ini aku tidak pernah mendengar seseorang berdoa sebagaimana yang kamu panjatkan.' Lelaki itu menjawab, 'Ketika itu aku pernah berjanji, sekiranya aku dapat menamparkan wajah Utsman, pasti aku lakukan.' Kemudian, ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh dan diletakkan di atas tempat tidurnya di dalam rumah, sementara orang-orang berdatangan untuk menyalatkan jenazahnya, aku pun masuk ruangan itu lalu berpura-pura ikut menyalatkan jenazahnya. Ketika itu sedang sepi, maka aku tarik pakaianku untuk menutupi wajah dan jenggot Utsman, lalu aku berhasil menamparnya. Setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tanganku kering dan kaku seperti kayu yang tidak dapat digerakkan." Ibnu Sirin berkata, "Benar, aku telah melihat tangannya kering." Utsman radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelar Dzun Nuraini, Khalifah ketiga. Dia mendapat perlakuan zalim dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menurunkan hukumannya yang menimpa atas orang yang menzaliminya sebagai ibrah. Sungguh Allah adalah Maha Mulia dan mendendam. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika saat berjalan, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang lelaki yang sedang mencaci Ali, Talhah, dan Zubair radhiyallahu anhuma. Saat berkata kepada lelaki itu, "Sungguh, baru saja kamu mencaci suatu kaum yang telah berhasil mendahului dalam kebaikan dari yang selainnya. Kamu akan berhenti mencaci mereka atau aku doakan kamu supaya Allah menurunkan musibah untukmu." Lelaki itu menantang, "Kenapa kamu menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi?" Saat menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya orang itu mencaci sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahulu berbuat kebaikan daripada orang lain, maka turunkan siksa untuk orang itu." Tiba-tiba datang seekor unta betina, orang-orang membiarkan unta tersebut berjalan dan mencederai lelaki itu. Aku sendiri menyaksikan orang-orang menyusul saat sambil berkata, "Wahai Abu Ishaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doamu." Diriwayatkan Tabrani, diriwayatkan dari Qais, dia berkata, seorang laki-laki mencaci Ali radhiyallahu anhu, kemudian saat berkata, "Ya Allah, sesungguhnya laki-laki ini mencaci salah seorang walimu, maka jangan bubarkan pertemuan ini, sehingga engkau memperlihatkan kekuasaanmu." Demi Allah, kami tidak meninggalkan pertemuan kami itu sehingga lelaki tersebut terpelanting dan pingsan dari kendaraan yang dinaikinya dan kepalanya terbentur bebatuan sehingga geger otak dan mati. Diriwayatkan Al-Hakim, ada seseorang yang mencaci sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong masyhur, dan tidaklah mungkin ada seseorang yang berani mencaci sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain orang-orang zindik ekstrim, yang di dalam hatinya diliputi rasa iri dan dendam kepada para sahabat. Telah cukup kita jadikan pelajaran ucapan seorang tabi'in yang bernama Abu Zur'ah rahimahullah, "Jika kamu melihat ada seseorang yang berani mencaci salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah ia zindik." Orang-orang yang berani mencaci para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah telah ridha kepada mereka, tentu Allah akan menurunkan laknat, menjauhkan rahmatnya, dan tidak dimasukkan ke dalam surga serta hidup di dunia penuh dengan kehinaan sebelum merasakan siksaan di akhirat. Apakah pantas seseorang mencaci para sahabat yang kepada mereka pula diturunkan Al-Quran? Bahkan, mereka memperoleh pujian langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya,
maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di alas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Al-Fat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mencaci para sahabatku, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." Diriwayatkan Tabrani. Demikian kisah ini dibacakan. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.